Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswahyudi, NIM 19020050, Prodi Fire and Safety kelas B. Di sini saya akan memaparkan suatu jawaban ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Pengelolaan Pencemaran Industri dengan dosen pengampu yaitu Ibu Mutiara Salsabila, SPI, MSI. 1. Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pentimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk hasil pengelolaan tersebut. 2. Limbah B3 memiliki dua karakteristik, yaitu beracun dan mudah terbakar atau meledak. 3. Kategori limbah B3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri dapat dikategorikan sebagai jenis limbah B3 dari sumber spesifik. Kedua, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari industri. Dan yang ketiga, limbah B3 yang sudah kadaluarsa. Limbah B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan limbah B3 yang tak kalah bahaya namun memiliki karakter yang berbeda. Limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. 4. Dokumen yang dibutuhkan izin lingkungan dalam pengelolaan limbah B3 yaitu diantaranya adalah izin lingkungan, lembar persyaratan, keabsahan dokumen, akta pendiri, izin lokasi, SUP, SIUP, IUT, IUI, dan IMB. 5. Fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 adalah bangunan, tangki dan kontainer, tempat tumpukan limbah, waste, dan teknologi. 6. Fasilitas penimbun limbah B3 diantaranya sumur injeksi, backfilling, pump tiling sesuai IPTEK. 7. Metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, ada metode stabilisasi dan solidifikasi. Dalam metode stabilisasi, limbah B3 dicampur dengan zat tertentu guna mengurangi kecepatan perpindahan limbah. Di sisi lain, solidifikasi merupakan sebuah proses bangunan adiktif yang dalam penerapannya disesuaikan dengan sifat fisik dari limbah itu sendiri. Yang kedua, metode insinerasi. Metode ini juga disebut dengan metode pembakaran dan masuk ke dalam kategori metode fisik. Tujuan dari metode insinerasi sendiri sebenarnya untuk memperkecil volume dan menghancurkan senyawa berbahaya dalam limbah B3. Dengan demikian, daya rusaknya juga semakin kecil. Yang ketiga, metode bioremediasi dan fitoremediasi. Metode pengolahan limbah B3 yang satu ini bisa disebut sebagai metode pengolahan limbah secara biologi. Dalam metode bioremediasi, limbah B3 diurai atau degradasi dengan pemanfaatan bakteri ataupun mikroorganisme. Sejalan dengan bioremediasi, dalam fitoremediasi digunakan tumbuhan untuk menyerap dan mengumpulkan senyawa beracun yang terkandung di dalam tanah. Melalui pendekatan bioremediasi dan fitoremediasi inilah bahaya limbah B3 dapat ditekan. 8. Penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanan. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari dengan waktu 90 hari. Dan kurang dari 50 kg per hari dengan waktu 180 hari. Dan satu lagi juga kurang dari 50 kg per hari dengan waktu 360 hari. 9. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas yaitu terdiri dari bangunan, tangki, silo, penumpukan, dan waste. Limbah yang dapat disimpan yaitu ada kategori 1, kategori 2 dengan
macam-macam kategori 2 dengan macam-macam spesifikasi, ada yang spesial, umum, dan khusus. Untuk yang fasilitas bangunan di kategori 1 ada dengan kategori 2 dengan jenis spesial, umum, dan khusus. Dan tangki di kategori 1 ada dengan jenis kategori 2 spesial, umum, dan khusus. Dan silo kategori 1 ada dengan kategori jenis spesial, umum, dan khusus. Dan untuk penumpukan kategori 1 tidak ada, dengan kategori 1 dengan jenis spesial tidak ada, umum tidak ada, khusus ada. Dan yang terakhir kategori 1 tidak ada, dan kategori dengan jenis spesial tidak ada, umum tidak ada, dan khusus ada. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3. Limbah B3 kategori 1 dengan jumlah kurang 50 kg per hari dengan waktu 180 hari. Kategori 2 kurang 50 gram per hari dengan waktu 360 hari. Dan kategori 3 jumlah kurang 50 kg per hari dengan waktu 360 hari. Periode pelaporan pada tiap tahapan pengolahan limbah B3, penghasil limbah B3, transporter, pengumpul limbah B3, dan ditransporter lagi dengan beberapa jenis, yaitu pemanfaatan limbah B3, pengolah limbah B3, dan penimbun limbah B3. Mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 yaitu permintaan administrasi, izin Permen LH 18 nomor 18 2009, evaluasi dokumen administrasi teknis, evaluasi teknis, verifikasi lapangan, paper review teknis. Dan dalam evaluasi teknis ada perbaikan, ada kegiatan opsional, dan di review teknis terdapat perbaikan. Keputusan penertiban penolakan izin maksimal 45 hari. Penertiban izin, penetapan keputusan, dan penolakan izin. Jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3, keputusan penertiban atau penolakan izin maksimal yaitu 45 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap. Masa berlakunya izin pengolahan limbah B3 yaitu izin pengolahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, waktu berlaku 5 tahun. 15. Contoh pemanfaatan limbah B3. Dengan jenis limbah B3, fly bottom ash dengan pemanfaatan bahan baku batako atau paving block, paper sludge dengan pemanfaatan bahan baku kertas low grade, paint sludge pemanfaatan bahan bakar alternatif, limbah solvent bekas pemanfaatan bahan bakar alternatif, silika terkontaminasi dengan pemanfaatan bahan baku industri refraktori, kemasan bekas pemanfaatan bahan baku peleburan logam, limbah dengan kadar Ca, bahan baku industri semen, limbah dengan kadar Si, pemanfaatan bahan baku industri semen, limbah dengan kadar Ai, Al, pemanfaatan bahan baku industri semen, limbah dengan kadar Fe lebih 50%, pemanfaatan bahan baku industri semen. 16. Fasilitas pengangkutan limbah B3. Korelasi antara rekomendasi pengangkutan limbah B3 dengan penggunaan manifest limbah B3 dapat dilihat dalam tabel berikut. Rekomendasi pola 1 ada, pola 2 ada, pola 3 ada, pola 4 tidak ada atau tidak diperlukan, pola 5 tidak diperlukan. Manifest pola 1 diperlukan, pola 2 diperlukan, pola 3 tidak diperlukan, pola 4 tidak diperlukan, pola 5 tidak diperlukan. Pengangkutan limbah B3 menggunakan pesawat udara atau kapal ro-ro, yaitu roll on, roll off, tidak memerlukan rekomendasi pengangkutan limbah B3. Adapun rekomendasi pengangkutan limbah B3 menggunakan kereta api hanya diberikan kepada operator kereta api.
Terima kasih, itu saja yang dapat saya paparkan terkait jawaban ujian akhir semester ganjil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.